Sidang perkara dugaan penggelapan, penipuan serta pemalsuan surat calon pegawai negeri sipil alias CPNS yang menjerat Olivia Natania alias Oi akhirnya diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dalam putusannya, pihak pengadilan memutuskan anak dari Nia Daniati ini terbukti bersalah sehingga dijerat dengan pasal 378 Yunto pasal 65 KUHP tentang penipuan sehingga dijerat dengan pidana 3 tahun penjara. Putusan ini pun langsung membuat seisi pengadilan ricuh lantaran pihak korban tak terima dengan vonis yang terlalu singkat tersebut. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa Oi dengan vonis 3,5 tahun penjara. Lantas bagaimana Fahrat Abbas menanggapi vonis yang diberikan pengadilan? Dan benarkah pengacara Oi berencana mengajukan banding lantaran tak terima dengan vonis 3 tahun yang dijatuhkan hakim di pengadilan? Berbeda dengan pihak Oi, kericuhan hingga aksi jatuh pingsan sempat terjadi saat hakim melakukan ketuk palu untuk menjatuhkan vonis kepada Olivia Natania alias Oi. Korban yang tak terima langsung meluapkan emosinya lantaran tak terima dengan vonis yang hanya 3 tahun. Bahkan korban mengaku sangat tak terima karena merasa vonis tersebut terlalu ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tidak hanya itu, pihak korban juga tak terima dengan pengacara Oi yang mengatakan sudah mengembalikan uang kerugian kepada 225 korban dengan total sebesar 9,7 miliar rupiah. Lantas seperti apa geramnya para korban dengan vonis pengadilan? Dan benarkah para korban tak akan diam dan akan melanjutkan kasus ini dengan melakukan tuntutan lanjutan alias banding? Kemarahan para korban terkait putusan yang tidak sesuai rupanya juga menyasar kepada ibunda Oi, Nia Daniati. Tidak hanya itu, Nia yang tak pernah kelihatan batang hidungnya hingga putusan anaknya kemarin pun diberikan sebuah pesan khusus dari para korban untuk lebih peka dalam mengurusi kelakuan anaknya. Lantas benarkah Nia akan menjadi salah satu pihak yang akan dilaporkan para korban selanjutnya? Dan benarkah pula selain Nia, beberapa kerabat dekat Oi kembali akan terseret dalam laporan yang akan kembali dilayangkan oleh para korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perkara dugaan penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat calon pegawai negeri sipil yang menjerat Olivia Natania akhirnya diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dalam putusannya, pihak pengadilan memutus anak dari Nia Daniati ini terbukti bersalah sehingga dijerat dengan pasal 378 Yunto pasal 65 KUHP tentang penipuan sehingga dijerat dengan pidana 3 tahun penjara, dipotong masa tahanan yang sudah dijalani Oi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa Oi dengan vonis 3,5 tahun penjara. Vonis ringan dijatuhkan pihak pengadilan lantaran Oi dianggap jujur mengakui perbuatannya di hadapan pengadilan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan untuk 2 pasal lain yang disangkakan, yakni dugaan penggelapan serta pemalsuan surat calon pegawai negeri sipil, pihak pengadilan memilih mengesampingkannya lantaran tidak terbukti. Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa
Oleh karenanya, terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sangat tidak puas ya. Pertama apa? Tadi hakim sebutin bahwa hal yang meringankan Owi adalah dia jujur di persidangan. Apa yang jujur? Dia berbelit-belit, nggak ngaku. Apa yang jujur? Dia berbelit-belit, nggak ngaku. Setelah hakim menanyakan lebih dalam, berarti ngaku kan bahwa iya saya melakukan. Ya, jadi sebenarnya nggak ada hal yang meringankan buat Owi. Terus kenapa hanya 600 juta? Gitu kan? Nah, ya ini poinnya gini ya. Yang kedua, kami sesalkan bahwa sampai tadi tuh habis di persidangan itu si kuasa hukumnya Owi masih aja bilang udah ada pengembalian. Masya Allah gitu ya. Ada advokat yang gak jujur. Boleh bela klien, tapi nurani pakai dong. Ya. Dari 25 orang belum ada yang satu pun yang dibayar atau diberikan uangnya sama Owi. Tadi gue disebutin mengenai pertimbangan hakim soal hal yang memberatkan gitu ya. Tadi tidak disebutkan oleh majelis hakim tentang banyaknya korban, ya, bahwa ini hanya sampel. Ada 14 orang diperiksa oleh polisi, itu sampel aja. Sebetulnya jumlahnya ada 25 orang, nilainya 9,7 miliar, gitu ya. Makanya tadi pas persidangan saya lihat polisi pingsan, gitu ya. Kenapa? Dia mewakili para korban, ya, yang betul-betul melukai hatinya. Mestinya hakim paling nggak sama dengan apa yang jaksa minta. Kenapa? Ada 2 pasal yang luput dituntut oleh jaksa, pasal pemalsuan surat dan pasal penggelapan. Ada keuangan terima mereka, apa yang digelapin, apa yang nggak digelapin ya. Yang kedua soal palsu suratnya, dia bilang bahwa BKN bilang bahwa itu betul BKN, gitu. Jadi sebetulnya pasal pemalsu surat terbukti. Sebenarnya pada intinya memang tidak pernah ada pengembalian uang kepada para korban yang 225. Sampai tadi bilang ada pengembalian yang mana? Itu kan sudah dijelasin dari awal, itu pengembalian untuk orang-orang yang mundur terlebih dahulu sebelum kasus ini dilaporin. Jadi wajar kalau Bu Agustin dan para korban kecewa, sakit hati mereka. Uang mereka nggak kembali, perminta maaf nggak ada. Terus sekarang mereka mau tipu muslihat, pakai bilang uang sudah dikembalikan atau apa. Ya ampun, hati nuraninya kemana? Bu Agustina tuh tahu kok. Pada saat konfrontasi di polisi aja juga dia sudah tahu. Kenapa sekarang dia tutup mata gitu loh? Oi sudah mengakui di depan polisi. Jumlah 225 orang dan jumlah 9,7 M itu sudah diakui sama Oi. Dan yang diambil sama polisi hanya sampel. Nggak mungkin 225 orang itu masuk untuk di BAP. Gitu loh. Jadi pengacara Owi memang benar-benar ya, kalau kita bilang hati nuraninya memang benar ditutup gitu loh. Jadi kita minta keadilan di sini. Kalau kita bilang hati nuraninya memang benar ditutup gitu loh. Jadi kita minta keadilan di sini. Di sisi lain, Owi yang hadir dalam persidangan secara virtual terlihat beberapa kali menangis dan mengangguk, seakan menyesali perbuatannya. Apalagi saat dibacakan hukuman vonis 3 tahun yang harus dilaluinya, anak dari Nia Daniati ini tak bisa lagi membendung air matanya. Menanggapi hal ini, Farhad mengaku prihatin. Meski begitu, ia mengaku menerima putusan dari majelis hakim dengan tangan terbuka, lantaran menurutnya sebagai pengacara, vonis tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilakukan Owi. Berbeda dengan Farhad, pihak pengacara rupanya berencana untuk melakukan upaya banding lantaran tidak terima dengan vonis 3 tahun yang dijatuhkan hakim. Lantas bagaimana Farhad menanggapi niatan pengacara anaknya untuk melakukan upaya banding? Dan benarkah pihak Owi merasa sudah melakukan pembayaran tak seperti apa yang dituduhkan oleh para korban? Ya, saya turut prihatin dengan vonis 3 tahun, biar walaupun 3 tahun itu tidak berat, tapi menurut saya sudah sangat ringan sekali. Karena kalau kerugian 9 miliar dikurang atau dihitung 3 tahun itu kurang lebih 1 bulan itu 300 juta lah. Gitu. Kalau 300 juta diganti 1 bulan penjara itu masih kecil, karena biasa hukuman untuk pencurian
250 juta sampai 300 juta aja udah sama juga 2 tahun 3 tahun juga gitu. Berarti ini karena memang pasal yang kena itu hanya penipuan saja, maksimalnya 4 tahun. Oleh itu hakim mengambil keputusan sangat tepat dan menjatuhkan hukuman yang menurut saya sangat ringan sekali. Sebaiknya diterima saja. Pemalsuan, menggunakan surat palsu, 378 penipuan, sama 372 penggelapan. Jadi dakwaan pertama itu pemalsuan oleh penuntut umum ternyata tidak terbukti. Dan kemudian hakim juga menganggap bahwa itu tidak terbukti 263-nya. Makanya yang dituntut dan dijatuhi itu adalah terhadap 378-nya penipuan. Di sisi lain, sempat terjadi keributan saat putusan dibacakan. Ya, pihak korban yang tidak terima langsung saja meluapkan kemarahan mereka. Lantas seperti apa kericuhan saat berlangsungnya sidang? Dan benarkah ada salah satu korban yang pingsan saat putusan dibacakan oleh majelis hakim? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kericuhan hingga aksi jatuh pingsan sempat mewarnai persidangan perkara dugaan penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat calon pegawai negeri sipil yang menjerat Olivia Natania. Ya, saat hakim melakukan ketuk palu untuk menjatuhkan vonis, korban yang tidak terima langsung meluapkan emosinya dengan berteriak. Tidak hanya itu, salah satu di antara pembela korban sempat jatuh pingsan lantaran merasa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terlalu rendah. Ya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjerat OI dengan pasal 378 Yunto pasal 65 KUHP tentang penipuan atau lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menjerat anak dari Nia Daniati ini dengan vonis 3,5 tahun penjara. Bohong yang itu macam sababnya sedikit. Mata pengadilan, tapi jangan dulu ikut yang salah. Kamu pun terus. Coba. Apa kenapa? Tangkap apaan? Pasal minyak. Enak aja. Lu ikut yang bohong terus. Tahu pengadilan, tapi jauh dulu masa. Sebenarnya yang pengaku lebih kamu bilang 16 kembali, enggak satu kembali mau dia. Di luar pengadilan. Adik-adik saya ini sudah menjalankan tugas. Jadi saya mohon dihargai. Tidak kuat ada jalur hukum ditempuh. Banding, kasasi. Saudara terdakwa Olivia menerima putusan atau Angkat. Jangan bohong ikutin begitu. Pelan. Orang sebelah bohong. Sini aja Pak. sampaikan ya pemeriksaan perkara selesai sidang ditutup. Kami sangat menghargai apa yang disampaikan oleh pengadilan. Karena itu merupakan putusan, kita harus hargai. Tapi kami merasa ada beberapa pertimbangan yang tidak dilakukan dengan tepat, dan itu akan kita ajukan upaya hukum banding. Nah, seperti apa? Seperti alasan-alasan yang kita sampaikan, berupa pengembalian yang sudah dikembalikan, ternyata itu tidak diberikan pertimbangan oleh majelis hakim.
akhirnya ini juga sih ngibulnya lewatan. Iya. Duit orang kecil. Lo belok kanan boleh, tapi yang lewatan ngibulnya. Bu, ayo Bu. Itu boleh belok kanan, tapi jangan kegedean ngibulnya. Karno, mana Karno? Ini apa kan? Karena gua usin sakit nih. Ayo minta tolong dong. Coy. Kiono. Minggir. 1 sen tidak ada. Mana ada pengembalian? Nah, realitasnya. Bagaimana dibilang itu hakim bilang bahwa OI itu jujur? Kagak kok di persidangan dibelit-belit. Tadi hakim buat pertimbangan yang meringankan bahwa OI di persidangan itu jujur. Apa yang jujur? Ya, dia itu belit-belit. Saya shock setelah mendengar ternyata hakim memutus hanya 3 tahun, lebih rendah dari JPU yang 3 tahun dan 6 bulan. Saya kecewa karena saya berharap hakim bisa seadil-adilnya ya untuk bisa lebih memberatkan Olivia karena tidak ada satupun yang meringankan Olivia. Saya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Saya udah nanti jatuh lagi. Yuk tenang. Udah nggak kuat. Tenang. Saya cuma mau menuntut keadilan. Intinya itu aja. Buat para korban, buat teman-teman saya, banyak korban semua. Saudara saya, keponakan saya, anak saya. Sudah kita terima lah ya. 3 tahun itu ya Bu? Kita terima 3 tahun. Kita terima potong 6 bulan, artinya 2,4 tahun, 2 tahun 4 bulan. Oke. Itu 2/3-nya daripada tuntutan jaksa. Oke. Itu udah relevan. Ini kita akan diskusikan dulu kepada keluarga, apakah keluarga terus apakah menerima atau OIV menerima. Insya Allah kita akan sampaikan kelanjutannya. Ini kita banyak yang mereka sampai ribut segala macam, yang dia bilang tidak terima. Itu Ibu Agustin yang bertanggung jawab dengan Pak Karno, karena semua uang itu sudah masuk ke dia. Itu tanya dia kenapa dia nggak kembalikan uang yang sudah dikirim. Sudah. Ya? Berarti emang ada beberapa orang yang belum menerima uang atau gimana? Nah, itu tanggung jawab Bu Agustin dan Pak Karno, karena uang itu tahunya dengan Pak Karno dan Bu Agustin. Ya, vonis pengadilan yang dinilai terlalu rendah membuat para korban berencana untuk melanjutkan kasus ini dengan melakukan upaya banding. Selanjutnya, para korban menilai apa yang dilakukan OI bukan kejahatan biasa atau merupakan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan terencana. Lebih lanjut, para korban mendesak pihak terkait untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Akibat sudah banyaknya para korban hingga beberapa di antara mereka meninggal dunia. Banding, kami akan minta jasa untuk banding, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang jasa paling tidak udah dilakukan penuntutan ya. 5 sama dong itu ya, sama dengan yang jaksa tuntut. Kenapa? Ada 3 pasal yang dikenakan, harusnya hukumannya adalah minimal 5 tahun. Karena sebenarnya itu cuma terbukti, tapi pasal itu dihilangkan. Dan ini kan sebenarnya kejahatan berkelompok, betul? Polisi bilang apa? Iya, kejahatan berkelompok dan dilakukan secara berulang. Gitu. Makanya diambil hanya sampelnya saja. Itu sudah mewakili kalau memang ini kejahatan yang dilakukan OI secara berulang kali dan mewakili untuk 225 orang. Ini sudah kejahatan yang terencana. Ya, yang pasti bahwa harusnya gitu ya, hakim tentu aja kan pasti banyak lah ada informasi yang dia terima kan, bahwa sudah ada 5 korban yang meninggal dunia. Emang nyawa ini bisa diganti sama duit? Itu kagak bisa. Bahkan salah satunya adalah wali kelasnya OI waktu dia sekolah di SMA. Di sisi lain, sosok Nia Daniati ternyata ikut terseret dalam kasus anaknya. Ya, Nia yang tidak pernah hadir dalam persidangan disebut-sebut ikut merasakan uang kejahatan OI.
Lantas benarkah para korban mempunyai pesan khusus untuk Nia Daniati? Dan benarkah pula selain Nia Daniati, kerabat dekat OI kembali akan terseret dalam laporan yang kembali akan dilayangkan oleh para korban? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sidang perkara dugaan penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat calon pegawai negeri sipil yang menjerat Olivia Natania akhirnya juga membawa-bawa nama Nia Daniati. Ya, para korban merasa mantan istri Farhat Abbas tersebut ikut merasakan uang hasil kejahatan sang anak. Untuk itu, selain menjerat Rafli suami OI, Nia pun disebut-sebut akan digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh para korban dalam waktu dekat. Yang paling pasti adalah dalam waktu dekat, 1 atau 2 minggu ini kami akan mengajukan gugatan perdata ya ke PN Jakarta Selatan dengan kedua satu ada Olivia Natania alias OI. Kedua adalah Rafli Tilar ya sebagai suami karena dia menikmati uang-uang para korban. Ya, yang ketiga ada Nia Daniati. Kami anggap dia mengetahui. Ya, kami anggap dia mengetahui. Karena para korban sudah berapa kali bertemu dengan Ibu Nia dan meminta bantuan. Ya. Dari tanggapan Ibu Nia sendiri seperti apa? Ya, dia bilang bahwa udah menikah. Ya, udah punya suami. Gitu kan. Tapi kan kejadiannya waktu dia belum kawin. Waktu si Rafli masih jadi pacarnya. Gitu loh. Ya, jadi gini ya, ini kan kita cari keadilan lewat pengadilan, ya. Tolong dong, soal keadilan yang diobrak-abrik sama pihak hukum. Harapan kita tadi hakim setidaknya sama dengan yang jaksa tuntut. Belum tahu, Dunia belum tahu ya. Nanti dah. Tapi dia mengikuti nggak sih dari rumah sidang? Saya belum ada komunikasi dengan Dunia. Tapi mendengar Oi tadi mendengar putusannya tadi seperti apa sih mungkin Bu? Kalau tadi kan kita belum komunikasi karena kan dapat Zoom. Jadi mengenai Oi terima atau tidaknya kita juga tidak tahu. Inilah nanti kami akan berdiskusikan kembali dengan keluarga. Kan masih ada 7 hari untuk banding. Jaksa sendiri tadi ambil pikir-pikir apa gimana Bu? Tadi saya nggak mendengar ya. Jaksa tadi ngomong apa? Tidak hanya itu, para korban juga mengaku memiliki pesan khusus kepada Nia Daniati. Ya, dalam pesannya, Nia diminta untuk lebih peka terhadap kelakuan anaknya yang kemarin telah resmi menyandang status tersangka dalam kasus penipuan surat calon pegawai negeri sipil. Tolong Ibu Nia, Anda sebagai orang tuanya, Anda tahu persis bagaimana tingkah laku anak Anda. Harusnya Anda lebih peka. Selama ini kehidupan anak Anda seperti apa sebelum adanya CPNS ini? Kenapa tidak dipertanyakan? Dari mana biaya untuk menikah sekian bisa miliaran itu di gedung Spesko? Belum lagi pesta-pesta yang diadakan di rumah, pesta ulang tahun anaknya, pesta ulang tahun adiknya, semua dia yang biayai. Bayangin, dia pakai uang para korban. Nia nggak berperan. Cuman memang selama ini orang-orang yang selalu bekerja sama atau saling bodoh-bodoh bersama OI itu selalu berpikir, kalau OI bohongin ada Farhat, ada Nia Daniati. Jadi orang percaya aja gitu. Tiba-tiba giliran ditipu, infotainment lagi. Anaknya Nia Daniati, mantan anaknya Farhat Abbas gitu. Kita dikena diseret-seret gitu. Dan tidak pengaruh, Nia nggak akan mengganti itu. Mana mau nih Daniati jual rumahnya mau mengganti kerugian karena ketololan itu, ya kan? Anaknya Nia itu kan umurnya udah 30 tahun sekarang. Udah 2 kali menikah, udah punya anak 1. Sekali keguguran, anak kembar, 3 anak.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.